baru, tema 3 bulan yang baru yang Tuhan taruhkan buat gereja kita, dan saya percaya ini merupakan satu bagian yang kita perlu pelajari bersama-sama. Karena 3 bulan pertama kita udah belajar mengenai One God. Bulan ini kita akan bicara selama 3 bulan ke depan, mulai dari April, Mei, Juni kita akan belajar bersama-sama dengan tema One House, satu rumah. Yang lalu kita sudah belajar satu Allah. Ya, di bulan yang pertama kita sudah belajar bersama-sama God the Builder, Allah yang membangun. Lalu bulan yang kedua kita belajar God the Provider, Allah yang menyediakan. Dan kita sudah alamin itu banyak. Dan yang ketiga, bulan ketiga kita belajar God the Spirit, Allah yang adalah roh. Dan kita sudah belajar gitu bersama-sama. Dan dengan kerendahan hati pada pagi hari ini saya mau bicara kepada saudara sebagai tentu saja seorang gembala. Gembala buat jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Saya mau bicara dalam hati saya, dari hati saya. Dan saya mau berdoa biar pagi ini saudara akan tangkap isi hatinya gembala. Saudara akan tangkap isi hatinya Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam gembala saudara. Dan untuk menyampaikan sesuatu buat kita semua, untuk punya pikiran, perasaan, tujuan yang sama, untuk membangun kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Dan untuk bulan yang ketiga atau yang keempat ini, kita akan sama-sama belajar mengenai One House, dimulai dengan judul pada bulan ini mengenai, minggu pertama ini adalah keluarga Allah, the family of God, keluarganya Allah. Nah, Tuhan di dalam Alkitab selalu bicara, menceritakan, menganalogikan hubungan dia dengan umatnya, itu sebagai hubungan orang tua dengan anak. Jadi selalu bicara tentang hubungan, bicara mengenai relasional, bicara mengenai keluarga. Dan makanya kenapa saya berikan judul pada pagi hari ini adalah mengenai keluarga, keluarga Allah. Dan kita semua disebut keluarga Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 katakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Minggu lalu dalam khotbah yang kedua, dalam kebaktian Paskah yang kedua yang sore, saya sampaikan ini dengan agak sedikit lebih detail dibandingkan dari yang pertama, bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya diberikan hak untuk menjadi anak Allah. Saya nggak punya hak sama sekali. Kalau siapa yang ada di sini? Contoh Pak Immanuel Seboa, saya nggak punya hak, saya nggak akan berani bilang di depan orang bahwa saya anaknya dia. Apa haknya? Saya bukan anaknya dia. Tapi begitu Pak Immanuel katakan kepada saya, Pendeta Arif, mulai hari ini kamu saya kasih hak untuk menjadi anak saya. Dan kamu bisa panggil saya papa, kamu bisa panggil saya bapak, dedi, apapun itu namanya. Kamu mulai hari ini saya kasih hak untuk menjadi anak saya. Wah, saya kemana-mana saya akan bilang, saya anaknya Pak Immanuel Seboa. Walaupun saya anaknya Indo Ardania sebetulnya, almarhum. Tetapi saya adalah anaknya Pak Immanuel Seboa karena saya diberikan hak. Nah, jadi kita semua sebenarnya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah kalau kita mau percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang disebut anak-anak Allah adalah orang-orang yang berhak menerima kebangkitan sama seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Karena dikatakan Yesus adalah anak Allah dan Dia adalah yang pertama atau yang sulung bangkit dari antara orang mati. Dan kalau Dia yang sulung bangkit dari antara orang mati, artinya ada saudara-saudaranya yang lain, adik-adiknya yang lain. Kalau Dia yang pertama, Dia yang sulung, Dia yang paling besar. Berarti ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang disebut murid-muridnya dan juga itu yang disebut anak-anaknya. Murid-muridnya disebut anak-anak Allah. Saudara-saudaranya Yesus akan terima juga kebangkitan yang sama. Seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Amin saudara. Dan ini merupakan satu kebenaran yang luar biasa. Jadi Allah menyatakan dirinya di dalam Alkitab throughout the Bible. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dia selalu cerita tentang keluarga. Dia selalu cerita tentang hubungan. Dia selalu cerita tentang relasional. Dia selalu cerita mengenai satu tempat yang namanya rumah. Home. Selalu dia bicara seperti itu. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini sampai dengan 3 bulan ke depan atau sampai dengan bulan Juni ke depan, dasar berpikir kita adalah bahwa semua kita adalah anak-anak Allah yang punya hubungan dengan Tuhan. Nah, ada di antara saudara mungkin yang datang pada pagi hari ini yang katakan, oh, saya belum menjadi anak Allah loh. Gimana caranya? Saudara ikuti saja serial khotbah-khotbah yang akan terjadi. Dan kalau hari ini saudara dengar suara Tuhan, dengar firman Allah, dengar pernyataan Yesus melalui firman-Nya, dan saudara terpanggil, dan saudara bilang, saya mau jadi anak Allah, saya mau jadi keluarganya Allah, bagian dalam keluarga Allah, jangan tunda. Hari ini juga saudara putuskan untuk menerima Dia sebagai Bapaknya saudara. Tuhan Yesus sebagai Bapaknya saudara. Karena Dia memang menyatakan dirinya sebagai Bapa buat kita anak-anaknya. Nah, ini dasarnya saudara. Jadi dasarnya yang pertama, kita harus berpikir dari konteks hubungan, relasional. Bukannya hubungan dari atasan bawahan, tapi hubungan keluarga.
Dan tema kita pada hari ini adalah keluarga Allah. Saya mulai dengan Matius pasal 28, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi ini pembicaraan rileks, santai. Saya bukannya berkhotbah, tapi saya akan mengajar. Dan twisted nanti sekali khotbah, sekali ngajar. Apa bedanya kalau khotbah sama ngajar? Khotbah itu lebih ke inspirasional. Kalau ngajar itu lebih ke arah membukakan kebenaran-kebenaran gitu kira-kira ya. Dari ayat-ayat yang akan kita baca. Dan itu memberikan penjelasan-penjelasan, bukan cuma sekedar emosi, tapi pikiran akan diisi oleh kebenaran-kebenaran, mengubahkan paradigma, itu pengajaran. Nah Matius pasal yang ke-28, ayat yang selalu biasa kita bacakan, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, katakan, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa, apa saudara? Muridku. Garis bawah ini, jadikanlah semua bangsa murid. Tuhan mau supaya semua bangsa jadi muridnya, semua orang jadi muridnya. Kenapa? Karena mereka yang jadi muridnya itu juga disebut anak-anaknya. Dan mereka yang menjadi anak-anaknya punya hak dalam keluarga Allah untuk terima semua yang keluarga ini punya, yang Allah punya. Kita adalah anggota kerajaan sorga. Berarti kita adalah pemilik kerajaan sorga juga yang memiliki semua berkat-berkat sorga. Kalau sudah percaya katakan yes. Semua. Jadi dia Bapak kita dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Katanya. Ahli waris karena kita anak-anak. Jadi kita udah bukannya disebut lagi budak, hamba atau apapun itu. Walaupun memang kita seringkali menamakan diri kita sebagai hamba Tuhan. Tapi sebenarnya hubungan yang sebenarnya adalah hubungan orang tua dan anak. Jadi kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Jadi dia mau supaya semua bangsa jadi murid. Bukan cuma sekedar jadi anggota jemaat gereja. Bukan, tapi semuanya jadi murid. Dan murid itu identik sekali. Dia katakan pergilah kepada saudara-saudaraku sebelum Yesus naik ke surga. Pergi pada saudara-saudaraku karena aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Yohanes pasal 20, sudah saya khotbahkan itu. Ya, jadi pergilah kepada saudara-saudaraku. Kenapa? Murid-muridnya disebut saudara-saudara Yesus. Jadi identifikasi. Dia mengidentifikasikan murid-murid menjadi saudara-saudaranya. Makanya pergilah jadikanlah semua bangsa jadi anak-anakku, jadi saudara-saudaraku. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan apa? Baptislah mereka. Sebelumnya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ayat yang ke-20, ayat yang ke-19, tolong bukain sedikit, dibalikin sedikit ya. Bisa? Nggak bisa. Dan pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara, dalam konteks kita sebagai keluarga di tempat ini, gereja ini adalah gereja keluarga. Kita ini adalah keluarga. Bukan cuma sekedar organisasi, institusi, tapi ini adalah keluarga besar. Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem. Dan apa yang kita lakukan di dalam rumah kita? Ini rumah kita. Apa yang kita lakukan dalam rumah kita? Yang pertama adalah harus didata anak-anak yang ada dalam rumah ini. Nah, baptisan air merupakan satu sarana yang Tuhan sendiri sudah inisiasi. Tuhan sendiri yang perintahkan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan itu ada dua versi dan dua-duanya saling melengkapi. Versinya Rasul Paulus, baptisan air adalah pada saat kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita masuk ke dalam air, ditenggelamkan. Kalau yang dosanya banyak agak lama ditenggelamkannya. Ya, begitu dia keluar dari air, ya itu ada artinya saudara. Jadi begitu masuk ke dalam air artinya mati dari hidupnya yang lama, dari keinginan-keinginan yang lama, keduniawiannya, kedagingannya, mati. Lalu keluar dari air, bangkit dalam hidup yang baru. Nah itu yang disebut sebagai kelahiran baru. Born again. Lahir baru. Jadi gak masuk lagi ke rahim ibunya, tetapi masuk ke dalam rahim Tuhan, lalu dikeluarkan, dilahirkan. Jadi anak Tuhan, itu simbol. Jadi baptisan air menurut Rasul Paulus adalah mati terhadap hidup yang lama, tapi mulai dengan hidup yang baru. Tadinya jadi anak dunia ini, sekarang jadi anak Bapa. Itu kira-kira. Nah Yesus melengkapi sebetulnya. Waktu dia katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sama dengan begini, pergilah, jadikanlah semua anak-anakku, berikan mereka namaku. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa. Dan waktu kita dibaptiskan, ya tadi melengkapi yang Rasul Paulus, waktu kita dibaptiskan dari sisinya Yesus, sebetulnya kita sedang dilahirkan kembali. Tapi sekarang lahirnya udah bukan pakai nama yang lama. Makanya ada orang-orang yang minta nama kalau baptisan, Pastor boleh kasih saya nama yang baru. Oke, mau saya kasih? Mau. Pakai Alkitab ya? Oke, namamu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ada orang yang bilang, namanya Immanuel. Oh itu nama baptisan. Namanya adalah Sakius.
Kayaknya gak ada yang mau nama Sakius kayaknya. Baptisan ya. Apapun itu nama Timotius atau apapun. Oh ini nama baptisan katanya. Tapi sebetulnya namanya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita dibaptiskan dalam namanya Tuhan kita yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya dilahirkan sebagai keluarga Ardania. Dan saya dilahirkan oleh keluarga Ardania. Jadi siapapun yang lahir dalam keluarga Ardania berhak memegang nama Ardania. Nama saya tercantum walaupun di akte kelahirannya enggak. Tapi saya yakin saya anak Ardania. Betul sudah, betul. Arya, Ardania. Ardi, Ardania. Di tengah-tengah saya Arif Multi. Aneh gak ada Ardanianya. Saya tanya sama siapa-siapa semua. Kok nama saya gak ada Ardania? Kenapa? Apa saya anak pungut? Oh enggak. Papa saya bilang kelupaan dulu dimasukin cepet-cepet soalnya. Tapi saya tetap masukin di dalam KTP Arif Multi Ardania. Walaupun di akte kelahirannya, di paspor saya Arif Multi saja. Karena memang di akte kelahiran gak ada. Tapi saya percaya betul, I am carrying that name. Saya sedang membawa nama itu. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena saya dibaptiskan dan saya lahir dalam keluarga ini. Makanya saudara, orang-orang yang dibaptiskan sebenarnya gak cuma sekedar jadi anggota jemaat gereja. Gak cuma sekedar itu, lebih, it's more than that. Lebih daripada cuma sekedar jadi jemaat gereja. Ya, ada orang-orang, saya mau menikah di gereja ini, jadi saya mesti dibaptis dulu. Oke, it's fine, gak jadi masalah. Dibaptiskan jadi anggota sehingga bisa diinisiasi pernikahannya. Karena orang yang menikah di gereja ini harus jadi anggota gereja ini. Atau anggota gereja inilah yang dapat dinikahkan. Kalau anggota gereja lain masa dinikahkan di sini. Enggak dong, ya itu bukan aturannya. Tapi itulah, jadi ada banyak orang yang salah mengerti bahwa baptisan air itu karena saya mau menikah. Jadi saya dibaptis. Atau ada orang yang bilang gini, tunggu dulu, saya gak mau dibaptis dulu karena hidup saya belum benar. Percayalah sama saya, gak pernah benar. Betul saudara, gak akan pernah benar. Makanya kenapa begini, lahir aja dulu. Kalau udah dilahirkan, kan anak kecil namanya juga, anak kecil masih belum tahu kebenaran. Anak kecil itu setelahnya baru harus diajarkan. Nah itu ayat yang berikutnya. Tapi yang sebelumnya adalah baptis dulu. Pokoknya saudara masih, waduh saya masih brengsek pak, saya masih kurang ngajar, saya masih begini, hidup saya masih kotor. Kalau engkau percaya Yesus hari ini, beri dirimu dibaptis. Berikan dirimu dibaptis. Nggak usah tunggu dulu sampai engkau benar, karena nggak akan pernah benar. Itu udah pasti saudara, nggak akan pernah benar. Makanya udah berikan dirimu dibaptis cepat-cepat. Bukannya sebagai anggota jemaat, bukan. Pemahamannya adalah saya mau dilahirkan sebagai anggota keluarga yang baru, keluarga Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya mau masuk ke dalam bagian itu. Saya nggak mau lagi hidup di luar keluarga Allah, saya mau masuk. Kalau saudara betul-betul mau sungguh-sungguh, hari ini juga daftar langsung. Bulan Juni kita akan ada baptisan lagi. Udah gak usah tunggu-tunggu deh. Baptis aja, langsung aja. Tapi jangan hari ini. Karena hari ini kita masih kebaktian. Oke, jadi baptisan air itu membawa kita untuk memiliki hak memegang karakter ilahi. Memegang sifat-sifat, nilai-nilainya Allah sebagai Bapa kita. Itu tandanya saudara. Oh bagaimana kalau saya gak perlu dibaptis? Bukankah saya juga bisa membawa nama itu? Ya artinya saudara gak pernah menunjukkan diri bahwa saya mau dilahirkan kembali. Itu tanda bahwa saya yang mau. Bukannya dipaksakan tapi saya yang mau. Jadi itu yang harus terjadi saudara. Jadi kita membawa diri kita dalam pemahaman pengertian tanpa ada paksaan apapun. Saya mau jadi anggota keluarga Allah. Saya mau ambil bagian dalam baptisan. Supaya saya punya hak, diberikan hak oleh Tuhan. Jadi anak-anak Allah punya karakter, sifat, nilai-nilai Allah. Lalu saya punya nama di belakang saya. Walaupun mungkin gak dicatat di dalam KTP saudara, tetapi itu saya adalah anak-anak Allah. Saya adalah anak-anak Allah. Jadi bukan cuma sekedar jadi anggota gereja. Nah, saudara bayangkan sekarang gini. Kalau cuma jadi anggota gereja itu sama seperti sebagai anggota klub apapun juga. Kami sekeluarga jadi membernya Aston. Karena memang kebetulan murah banget saudara. 1 tahun itu bisa berempat, murah banget. Bisa setiap hari pakai fasilitasnya, bisa berenang, bisa fitness, bisa apa segala macam. Kami jadi member, setiap tahun kami bayar, dapat kartunya. Tapi kami nggak pernah disuruh tolong bersihin kolam renang. Enggak pernah. Dan kami juga enggak mau. Punya orang sendiri kok bersihin. Ngapain? Tapi saya member. Boleh pakai air kamar mandinya? Boleh. Pakai air sebanyak-banyaknya? Boleh silahkan. Kamu udah bayar. Tapi beda gak kalau jadi keluarga? Beda saudara. Nah ada banyak orang cuman di gereja itu cuman jadi tamu. Walaupun katanya udah jadi anggota. Tapi jadi seperti tamu aja gitu. Ada sesuatu, ya,
Kalau dulu kita sering ajarin, kalau lihat ada bungkus permen, ada apapun itu ambil. Saya yakin saudara di rumah nggak mau kotor, kecuali memang jorok. Saya yakin, begitu saudara ngelihat tuh berantakan di rumah, saudara langsung punya hasrat gitu. Saya mesti beresin di rumah. Nyaman banget nih, ini nggak enak kalau begini. Kalau saudara ngelihat, aut-autan tempat, kecuali jorok sekali lagi. Saudara mesti bertobat kalau sudah jorok. Ya, di rumah, kamar tidur kayaknya, waduh. Saya pernah ceritakan, ada satu family yang udah begitu lama tinggal di rumah itu, udah begitu lama tidur di tempat tidurnya. Begitu satu kali mama saya beresin tempat tidur, di bawahnya ada anak tikus di situ. Rupanya tikus sudah beranak pinak di sana, dan dia nggak tahu. Bertobat orang kayak begitu. Nah tapi ini kan kita nggak lihat, karena ini bagian saya, ini milik saya. Saya adalah bagian, I belong here. Saya nih ada di sini bukan sebagai tamu, sebagai anggota. Dan kalau saya sebagai anggota, saya akan peduli dengan keluarga saya. Saya nggak akan main-main, saya akan jaga nama baik keluarga saya. Saya nggak mau ngejelekin keluarga saya. Saya nggak akan menghancurkan keluarga sendiri. Saya nggak akan pecah belah keluarga sendiri. Karena ini keluarga saya. Because here I belong. Disinilah tempat saya. Disinilah saya ada. Disinilah saya hidup. Disinilah saya bertumbuh. Disinilah saya tertanam. Oleh sebab itu ini komitmen dari hati gembala saudara buat saudara pagi ini. Kalau ada di antara saudara yang belum dibaptis. Dan saudara mau menjadi bagian dalam keluarga besar GSJ Bethlehem sebagai bukan cuma sekedar anggota gereja. Tapi sebagai bagian dari keluarga Allah, bersama-sama kita punya visi yang sama. Kita punya tujuan yang sama. Kita punya nilai yang sama yang kita mau bangun bersama-sama. Kita mau bertumbuh bersama. Kita mau maju bersama. Kita mau membangun bersama. Kita mau maju dan naik bersama-sama. Kita sebagai keluarga. Jangan ada yang tertinggal satupun. Beri dirimu dibaptis. Bukan hanya sebagai anggota gereja, tapi sebagai anggota keluarga Allah. Ini yang pertama saudara. Jadi masuk ke dalam bagian dalam keluarga. Punya tanggung jawab. Punya kewajiban-kewajiban untuk bisa merawat, untuk bisa menjaga, untuk bisa menjadi bagian. Kalau ada yang salah-salah, nggak cuma sekedar dikritik, nggak cuma sekedar diomongin, tapi betul-betul diperbaiki bersama-sama. Satu kali, saya cuma ngebayangin ini. Ada anak-anak suka nonton TV, kalau lagi itu suka nonton TV, terus mereka suka makan snack, sambil nonton TV gitu, karena waktu santai. Kami ajar mereka, pokoknya kalau udah ini beresin semuanya. Karena udah keenakan, udah santaian, udah kecapean juga, habis makannya nggak pernah diberesin. Dan akhirnya papa mamahnya yang mesti beresin. Tapi kami sengaja nggak akan diberesin, biar beresin sendiri. Jadi marah sendiri anaknya. Ini kenapa sih berantakan rumah ini? Gitu. Loh, emang siapa yang berantakin? Artinya sudah ngelihat sesuatu yang berantakan, bukannya cuma dikritik, bukan cuma dimarahin, bukan cuma ini, tapi ambil bagian, tanggung jawab, beresin dong. Kamu kan anggota keluarga. Kalau cuci piring gitu ya, kok ini piring masih licin-licin apa segala macam. Oh cuma ngomel, bisa cuma ngomel aja kalau di rumah. Saudara kesel gak kalau jadi orang tua punya anak kayak gini? Bisa ngomel mulu. Tapi kan coba dong ambil bagian dong. Kalau kamu lihat memang ada kelemahan di situ, kamu berani ambil bagian, berani ambil tanggung jawab. Karena kamu keluarga Allah. Karena kita adalah keluarga. Dan tujuannya bukan untuk tendang orang, bukan untuk sikut orang, bukan untuk jatuhkan orang. Tujuannya untuk bangun bersama-sama. Untuk maju bersama-sama. Dan ini bagian yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang terjadi di gereja kita? Gereja kita menitik beratkan pada baptisan air. Untuk menjadi anggota keluarga Allah perlu untuk dibaptiskan. Ya, selain daripada pemahaman-pemahaman teologis yang lain yang Rasul Paulus katakan. Tapi ini adalah bagian, you are baptized. Kamu dibaptis dalam nama. Artinya you have a right to carry that name. Kita punya hak untuk membawa nama itu kemanapun kita pergi. Dan akhirnya kita akan jaga nama itu. Karena saya adalah bagiannya. Nah, malahan kalau orang yang gak mau komitmen. Orang yang gak mau komitmen jadi satu keluarga, cuman kumpul kebo namanya. Sorry, saya harus kasar sedikit. Berapa banyak di negara kita sekarang orang cuman kumpul kebo karena gak mau komitmen. Gereja ini menetapkan komitmen. Kalau memang saudara mau bertumbuh, komitmen dong. Kalau memang saudara mau maju, saudara mau hidup benar, komitmen. Jangan pindah-pindah gereja. Wow, gak apa-apa kalau saudara ada anggota gereja lain yang sedang berkunjung ke gereja ini, gak apa-apa, kami welcome saudara. Gak apa-apa, gak jadi masalah, tapi please balik lagi ke gerejanya. Oke, para pemimpin setuju ya? Setuju kan? Itu setuju. Karena apa? Karena kita masing-masing punya rumah. Jadi jangan lompat rumah-rumah gitu. Jadi kalau ada masalah di rumah ini, saudara kalau lagi punya masalah di rumah, apa saudara bilang gini? Pensiun, jadi keluarga ini. Gue pindah ke keluarga tetangga. Terus pindah ke keluarga tetangga gitu.
Apa begitu saudara? Enggak, kan itu tetap jadi keluarga. Kenapa? Karena kita komit ada di situ. Kita komitmen ada di situ dan komitmen ini penting. Pernikahan juga sama, komitmen itu penting. Bayangkan saudara ada laki-laki yang lamar saudara bilang gini, aku mencintai kau dengan sepenuh hatiku. Luar biasa, aku akan hidup bersamamu selama-lamanya. Berani janji? Enggak. Mau gak saudara terima kayak gitu? Gak akan. Sama yang perempuan juga sama, yang laki juga sama. Kita gak mau menjalani kehidupan bersama tanpa sebuah komitmen. Menjadi anggota keluarga itu merupakan sebuah komitmen. Dan saya mau jemaat di tempat ini, khusus jemaat tempat ini, komitmen lah. Jangan pindah-pindah gereja. Udah komitmen nih, kalau saudara memang rasa ini jadi rumah saudara, putuskan komitmen. Saudara akan bertanam di sini, bertumbuh di sini, berkembang di sini, diberkati di sini dan menjadi berkat dari sini. Itu aja saudara. Mari kita komitmen sama-sama menjadi keluarga Allah. Jangan cuma sekedar datang jadi tamu. Kalau datang jadi tamu, wah, nggak ada komitmen, saudara nggak akan pernah bisa bertumbuh lebih jauh. Oke, waktu saya cepet banget nih larinya. Yang nomor 2, Matius pasal 28 ayat 19-20 tadi bilang, jadikan semua bangsa muridku. Yang pertama, baptislah mereka dalam nama Bapakku. Nah, setelah dibaptis, lahir baru, setelah jadi bayi yang baru nih karena baru dilahirkan, saudara perlu keluarga yang jagain saudara. Dan makanya kenapa firman Tuhan dilanjutkan dengan, ajarlah mereka melakukan semua yang pernah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi anak yang dilahirkan gak bisa dengan sendirinya. Disuruh jalan sendiri gitu. Nyusu sendiri. Udah cari makan sendiri. Gak bisa. Semua yang baru dibaptis di tempat ini. Orang-orang yang baru pertama kali dibaptiskan di tempat ini. Lahir baru di dalam keluarga yang baru. Saudara perlu keluarga yang akan menjaga saudara dan mengajar saudara untuk terus bertumbuh. Dan itu life group. Gereja kita sedang melakukan ini. Nah kalau saudara memang betul mau tertanam dalam gereja ini, saudara nggak bisa enggak, saudara mesti menjadi bagian dalam life group. Karena di situ kita bertumbuh, di situ besi menajamkan besi. Kalau sekarang nih, kalau Pak lihat-lihat kayak tadi tuh 10 orang tuh kasih salam, semua bisa senyum. Bagaimana Ci, baik-baik semuanya, puji Tuhan, haleluya. Semuanya baik-baik, semuanya baik-baik. Aslinya kelihatan di mana? Di gereja nggak kelihatan aslinya. Di rumah tanduknya pada keluar semua. Itu aslinya kelihatan di rumah. Betul. Nah di life group itu besi menajamkan besi. Tapi kalau di sini kita nggak saling menajamkan. Di sini kita cuma sebagai keluarga besar yang ngegabung pesta aja udah. Tapi begitu sampai di rumah kita mesti bebenah. Sampai di rumah kita mesti ngepel. Sampai di rumah kita mesti benturan sama yang lain. Tapi disitulah kita komitmen bahwa saya jadi keluarga. Tapi saya mau diajar. Saya nggak mau cuma sekedar begitu-begitu aja. Saya mau lebih dalam lagi. Dalam keluarga dikenal sebagai bapak saya siapa. Saya mesti kenal lebih dalam lagi. Oleh sebab itu saya mesti belajar lebih banyak. Makanya kenapa Yesus bilang ajarlah mereka. Pengajaran, pemuridan jadi begitu penting. Saya nggak bahas banyak di sini. Tetapi nanti ada waktu-waktu tersendiri kita akan bahas ini. Karena ini menjadi budaya gereja kita. Budaya pemuridan. Lalu sudah pemuridan ini anak kecil jadi besar. Nanti anak-anak saya juga saya bayangkan nih Rere Lala. Mereka akan jadi besar. Mereka akan jadi gadis yang luar biasa. Aduh saya bakalan cemburu nih kayaknya. Ada orang-orang, enggak di sini tapi, yang akan ngelamar anak-anak saya. Terus saya tanya sama Om Seboa, saya tanya sama Ko Musa, saya tanya sama mereka yang punya anak-anak gadis yang udah menikah. Gimana perasaannya dulu? Cemburu gak? Iya sih cemburu juga gitu. Aduh saya mesti siap-siap cemburu. Tapi satu saat mereka akan pergi juga, mereka akan punya keluarga yang baru. Life group juga sama. Saudara bisa bayangin anak saudara gak mau pergi-pergi, diem terus di rumah terus gitu. Dicebokin lagi. Kamu udah gede, kamu udah mesti menikah, betul gak? Coba di sini yang punya anak gadis 25 tahun, itu pasti orang tua deg-degan kalau belum punya pacar tuh anak. Kapan merit, ditanya terus kapan merit, itu pressure buat dia. Tapi tenang aja yang belum merit, tenang aja. Ini saya cuma perumpamaan sebuah keluarga. Oke? Jadi jangan takut ya. Yang takut. Pendeta Ian Yohana udah pasti dia kuat di dalam Tuhan. Don't worry, it's okay. Ya. Tenang aja. Tapi maksud saya begini, orang tua tuh worried kalau justru anaknya udah gede ini nggak mau menikah gitu dengan orang lain atau membentuk sebuah keluarga baru. Worried lo pasti. Nah sebenarnya ini pun yang terjadi dengan kita di dalam life group. 25 tahun anggotanya itu terus dan dipertahankan, nggak boleh pergi. Justru harusnya menangin jiwa dong. Dan bentuk
life baru, bentuk life baru, bentuk life baru. Itu yang kita lagi bangun di gereja ini. Yang lahir, dibesarkan, udah jadi besar, dia harus bisa melahirkan yang lain. Dia harus bisa membesarkan yang lain. Setelah anak yang besar, begitu lagi. Terus aja, terus aja. Jadi kita usahanya adalah life builders. Membangun kehidupan, itu visi kita. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, pemuridan. Pemuridan membawa orang untuk menjadi serupa karakternya dengan bapaknya. Itu pemuridan. Nah yang ketiga saudara, apa yang sedang kita lakukan dalam gereja kita? Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, kita baca ini. Kehidupan gereja mula-mula, ini Alkitabiah dan ini yang sedang kita lakukan. Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, oke, pengajaran pemuridan. Dalam persekutuan, life group. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Nah saudara, saya bicara mengenai perjamuan kudus saat ini. Kita pecah rotinya dalam waktu-waktu tertentu, sebulan sekali biasanya. Kita ambil, kita pecah roti. Tapi yang ada di Alkitab sebenarnya kehidupan mereka awalnya adalah seperti Yesus, dia contohkan. Yesus makan malam sama murid-muridnya. Itu yang dia lakukan. Jadi dia kumpul, bukannya cuma sekedar memperingati tubuhnya dipecah lalu minum, enggak, makan. Dan makan itu menjadi budaya sebenarnya. Saya akan masuk nanti ke perjamuan suci. Tapi awal-awalnya nggak ada perjamuan suci soalnya. Awal-awalnya cuma makan bersama. Dan makan inilah yang sangat-sangat penting untuk membangun sebuah hubungan. Waktu makan. Kalau saudara lagi mau bisnis sama orang lain, terus saudara ngajakin kemana? Nonton bioskop? Nggak mungkin. Boro-boro bisnisnya nggak akan deal. Ajak makan. Betul nggak? Makanya ada di kantor-kantor biaya entertainment. Entertain ngapain? Ngajak makan. Tapi jangan yang lain. Makan aja cukup. Sudah ngerti maksud saya kalau saudara ngerti. Makan. Dan waktu saudara makan di situ ada deal. Saudara bisa bayangin sekarang. Itu yang waktu yang paling saya tunggu-tunggu. Salah satu yang paling saya tunggu-tunggu setiap hari adalah makan bareng sama Evi sama anak-anak. Kadang-kadang sama mama kalau pas dia lagi nggak main bulu tangkis atau apa. Jadi kami biasa makan malam kalau malam. Dan makan malam di situ, waduh enaknya minta ampun. Kenapa? Di situ bisa berdoa sama-sama. Lalu bisa menikmati makan sama-sama, keketawaan sama-sama. Itu seru banget sudah, itu hubungan. Yang penting sebenarnya bukan masalah makannya. Yang penting duduk sama-sama, ngobrol sama-sama, punya kebersamaan. Sambil makan. Itu nafsu makan 2 kali lipat loh. Nggak percaya, saudara coba deh. Betul, cobain. Tapi dalam kondisi hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Saudara saya yakinkan kalau hubungan saudara nggak baik sama suami atau istri atau anak-anak, saudara pasti nggak akan makan malam bersama. Hilang nafsu makan gue. Bener, ngelihat mukanya aja sakit perut gue langsung. Udah gak bisa makan malam, apalagi makan bareng udah gak bisa. Ditanya sama suaminya, "Mi, ayo makan Mi." Duluan. "Pi, mau makan gak Pi?" "Lu dulu, entar lagi gue, belum apa." Kenapa? Karena betul gak saudara? Kalau gak punya hubungan baik, nafsu makan hilang. Tapi makan ini jadi sangat penting untuk mengikat hubungan. Jadi tujuannya sebenarnya ujungnya adalah hubungan. Yesus ngajakin murid-muridnya makan. Yesus aneh loh. Dia jalan ngelihat Sakius. "Yus turun, saya mampir ke rumahmu, mau makan." Emang Yesus kurang makan apa? Kenapa mesti makan? Dan waktu pada saat makan dia bisa ngobrol di situ, bisa terbuka di situ. Makan. Jadi makan tuh punya makna penting. Perjamuan suci juga punya makna penting sebenarnya. Jadi waktu Yesus pecahkan roti, pada malam perjamuan terakhir dibilang, makanya yang terakhir karena Yesus udah gak makan lagi sama mereka. Tapi yang sebelum-sebelumnya gak ada diceritain Yesus memecahkan roti, setiap kali makan Yesus memecahkan roti dan dia mengucap syukur dan berdoa, lalu dia bagi-bagikan, "Inilah tubuhku." Enggak, yang terakhir toh. Tapi yang terakhir inilah yang menjadi makna buat kita. Bahwa sesungguhnya waktu kamu makan roti ini, makan yang melambangkan tubuhku ini, yang dipecah-pecahkan buat kamu, kamu tuh jadi satu daging dengan aku. Itu penting saudara. Maka nanti kalau saudara ambil bagian dalam perjamuan suci, kalau saudara bilang gini, "Cuman roti simping doang sama ini." Mendingan jangan ambil. Karena saudara sedang tidak menghargai hubungan saudara dengan Kristus. Tapi kalau memang saudara mau ambil bagian dalam perjamuan kudus seperti ini, saudara mesti dengan sungguh-sungguh. Itu diceritakan. Diceritakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Kalau saudara lihat Rasul Paulus katakan, catat aja. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-33. Itu disampaikan di sana mengenai perjamuan suci. Saya gak akan bacain panjang karena cukup panjang ayat-ayatnya. Tapi ceritanya begini. Pada zaman itu memang mereka dalam ibadah mereka itu ada makan malam bersama.
Dan dalam makan malam bersama mereka membiasakan diri juga memang untuk memecah roti dan minum air anggur bersama-sama gitu. Jadi seperti perjamuan. Ya, makanya perjamuan malam dibilangnya. Tetapi yang hebatnya di sana adalah Rasul Paulus tegur mereka karena mereka datang pada saat itu dalam dua hal. Yang pertama, perpecahan. Enggak ada keharmonisan dalam mereka. Tapi mereka datang berkumpul untuk bersama-sama beribadah sambil memecahkan roti. Tapi bukan dengan satu hati. Hubungan lagi sudah. Satu benci yang lain, satu ini, satu iri, egois, mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua datang karena mau makan aja di situ. Bukan karena mau membangun hubungan, tapi cuma karena mau makan. Makanya disebut ini ada beberapa orang di antara kamu yang datang cuma makan sehingga ada yang lapar, ada yang mabok. Sudah baca deh 1 Korintus 11. Saya ceritain sedikit aja buat saudara. Tapi itu yang terjadi. Jadi ada perpecahan, ada mementingkan diri sendiri. Dan pada saat itu Paulus bilang begini, hey, kalau kamu mau ambil bagian dalam perjamuan suci ini, jangan ada perpecahan di antara kamu. Karena kita keluarga. Rukun dulu, bayan dulu, selidiki dulu dirimu. Kalau memang masih ada yang egois, mau menang sendiri, pokoknya semua ujung-ujungnya buat saya aja. Hey, perhatikan ini. Kamu sedang makan tubuh Kristus dengan tidak layak. Jadi masalahnya bukan ini jadi jimat. Jimat. Hargain ini, hormatin ini. Bukan. Saudara beli aja simping ini pasar Bogor banyak ini. Beli aja air anggurnya juga banyak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ada attitude kita. Sikap kita waktu kita datang ke dalam rumah Tuhan ini. Apakah saya menganggap ini musuh saya? Apakah saya menganggap ini adalah saingan-saingan saya? Atau saya menganggap ini adalah keluarga saya? Di mana saya bisa bersatu hati, saya bisa berdoa bersama, memuji tanpa jaim. Saya mau ngajar nanti bagian 1. Saudara kalau memuji Tuhan di dalam keluarga jangan jaim. Saya nangis-nangis di depan Epi gak jadi masalah. Tapi saya kalau nangis-nangis di depan saudara, saya bisa nangis di depan saudara juga sih, saya gak jaim. Tapi kalau di depan yang lain mungkin kalau nangis-nangis saya tahan dulu jaim. Nah, orang-orang yang gak ngerasa ini menjadi rumah, pasti jaim. Ntar gue dilihatnya apa dong, malu dong gue. Ntar ini gue semuanya pada bleperan gitu apa. Lipstiknya nih ada di sini gitu karena nangis gitu ya. Wah gitu, gue jadi jelek ntar kelihatannya gitu. Saudara kalau di rumah, anak-anak itu di rumah loncat-loncatan gitu. Kalau diajakin nyanyi muji Tuhan, tanya ini sambil naikin kaki gitu. Ini keluarga. Maksud saya di sini jangan naikin kaki ya. Bukan itu maksud saya. Tapi maksudnya dengan kebebasan gitu. Karena kita keluarga. Waktu dalam persekutuan, waktu dalam ibadah seperti ini, waktu kita memecah roti bersama-sama, ini keluarga, this is family. Apakah ada perpecahan di antara kita? Apa yang ada lagi, mungkin ada yang lagi berpikir yang jahat tentang yang satu dengan yang lain? Atau lagi berpikir, gue tipu nih orang. Atau gue makan nih orang. Ada yang mikir seperti itu? Lebih baik jangan ambil bagian dalam perjamuan. Dan Tuhan bilang gini, harus dengan mengerti. Kalau kita masuk kepada perjamuan nanti, harus dengan mengerti. Bahwa ada kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kalau saya lemah, di dalam nama Yesus, dalam persekutuan dengannya, aku menjadi kuat. Kalau aku sakit dalam nama Yesus, dalam tubuhnya yang berkuasa dan darahnya yang sudah dicurahkan buat saya sembuh. Dan dengan perjamuan seperti ini juga setiap bulan kita adakan, kita mengingat, kita terus ingat sama Tuhan kita ingat sama orang tua kita ingat sama bapak kita ingat terus. Pernah saudara miss, saudara lagi ada di tempat yang jauh dan waktu saudara makan malam saudara ingat, aduh, bini gue gak makan kayak gini, gue makan kayak begini ya. Oh itu irit tuh, langsung irit pasti. Sudah gak akan beli yang macam-macam. Tapi pernah gak sudah bayangin gini, saya makan ini, anak-anak tuh biasanya Rachel atau Priscilla atau kalau pergi kemana-mana, dia pasti bawain ada makanan walaupun sedikit kecil. Apa yang dia makan, dia ingat papa mamahnya di rumah. Waktu kita makan, kita ingat sama papa kita. Waktu kita makan, kita ingat sama pengorbanannya. Waktu kita makan dan minum ini kita percaya betul bahwa dalam bilur-bilurnya kamu sembuh. Kita ingat apa yang dia sudah lakukan sebagai pengorbanan buat kita. Harga yang mesti dibayar supaya kita diselamatkan. Kita ingat waktu kita makan ini. Dan kita menghormatinya. Makanya nanti kalau saudara punya anak yang lagi lari-lari gitu ya. Ngambil perjamuan, sudah ambil. Hati-hati saudara. Bukannya hati-hati saya nakutin saudara, bukan. Tapi anak itu belum mengerti, lebih baik jangan dikasih. Karena kita sedang belajar untuk menghormati persekutuan kita. Hubungan kita dengan Yesus. Jadi gak boleh dong Pak anak-anak. Boleh, kasih pengertian dulu sama mereka. Di rumah juga, kami juga suka pecah roti kok.
ya walaupun bukan anggur gitu tapi air putih itu. Kita bisa belajar, anak-anak bisa ngerti. Maksudnya ngerti. Jangan sampai gak ngerti karena itu bisa mendatangkan hukuman katanya kalau kita main-main dengan persekutuan dengan tubuh Kristus. Oke, saya perlu bahas ini kepada saudara karena ini penting. Yang apa yang kita lakukan di dalam rumah ini, itu semuanya dalam konteks hubungan, itu dalam konteks persekutuan, itu dalam konteks kasih, itu dalam konteks saling perhatikan satu dengan yang lain. Gak ada perpecahan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, satu kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Persembahan, persepuluhan, seed of faith. Saudaraku, saya perlu bicara ini. Selama 8 tahun terakhir, saya ingat banget selama 8 tahun terakhir ini, saya cuma bicara 3 kali tentang persepuluhan. Cuma 3 kali saya ingat. Lupa tahunnya, tapi cuma 3 kali catatan saya. Dan hari ini saya mau bicara pada saudara, yang ketiga kali. Jadi udah 2 kali, ini yang ketiga kali saya bicara sama saudara. Gereja kita nggak pernah minta. Karena tujuan gereja ini bukannya cari uang. Jelas ya saudara ya? Kalau ada saudara tanya, ada mungkin pertama kali datang ke tempat ini atau saudara mungkin udah berkali-kali datang tapi saudara bertanya-tanya kok nggak ada kolektor ya, kok lain gitu ya. Ya tadi saya bilang, keluarga unik. Keluarga saya sama keluarga saudara pasti beda. Karena kita unik. Nah di gereja ini memang kolektornya nggak diminta. Tapi udah disiapin di depan. Ada kantong kolektor dan saya juga udah siapin kok buat umum yang ketiga. Karena umum yang kedua tadi saya udah kasih, umum satu saya udah kasih. Saya 4 kali kebaktian, saya 4 kali saya kasih. Bukannya karena saya kebanyakan duit, karena memang saya mau ngajar kepada diri saya sendiri, mendisiplin diri saya sendiri bahwa saya bagian dari keluarga ini. Jadi saya punya kewajiban juga untuk membangun keluarga ini dengan uang saya. Saya nggak takut ngomong uang di depan saudara karena memang uang ini bukan buat saya. Kalau ini buat saya takut ngomong sama saudara. Saya nggak takut ngomong sama saudara. Kenapa gereja ini nggak ngangkat kantong persembahan? Karena gereja ini punya prinsip. Orang memberi bukan karena diminta. Orang memberi karena dia cinta. Karena saya cinta, saya siapin dari rumah. Karena saya cinta, saya tahu. Jadi ada orang-orang, ada gereja-gereja lain yang bilang sama saya, Pak Arif, kenapa di GSJ Bethlehem udah nggak ada kolektan? Malah lagi tahun-tahun awal katanya, kolektannya dipecatin ya, dipensiunkan gitu. Enggak, udah pelayanan udah lain lagi. Ya, tapi maksud saya begini, justru itu bukannya nggak ada kolektor. Ada kolektor, tapi adanya di depan. Waktu sudah mau masuk atau sudah mau pulang, sudah berikan kolektor. Tapi itu bukannya bayar tiket masuk atau bayar tiket keluar, bukan. Bukan. Itu sebagai tanda bahwa memang saya mengasihi rumah ini. Saya mengasihi rumah ini. Waktu saya papa pulang bawa uang, itu uangnya buat di mana? Buat di rumah. Tapi bukannya buat diri sendiri sekali lagi. Tapi itu untuk kesejahteraan banyak orang. Itu untuk pelayanan-pelayanan dilakukan oleh gereja ini. Kalau memang kita adalah orang-orang yang komitmen untuk jadi keluarga Allah di tempat ini, persembahan udah gak harus lagi disuruh-suruh. Persembahan udah menjadi bagian sebagai keluarga Allah. Dan itu udah gak usah lagi diajarin. Saudara kalau diajarin ya diajarin cuma memberi. Saudara akan diajarin bahwa memberi itu membuat kita menjadi generous. Kalau kita memberi tanpa hitung-hitungan, itu membuat hati kita jadi lega. Itu aja. Saya nggak mau bilang begini, beri maka engkau akan diberkati. Saya nggak mau bilang itu, walaupun ayatnya ada. Nanti orang akan berpikir gini, kalau saya beri supaya saya diberkati. No, saya beri walaupun saya nggak dibalikin, saya beri karena saya cinta. Saya beri karena saya kasih. Saya beri karena ini penghormatan saya. Saya beri ini karena ini komitmen saya sebagai keluarga Allah di tempat ini. Ini komitmen saya. Jadi tenang aja saudara. Kalau ada hamba Tuhan mungkin di tempat ini dari gereja lain atau mungkin dari anggota gereja lain. Kami nggak sedang mencoba untuk narikin jemaat orang supaya kolektornya masuk ke sini. Saudara welcome datang ke gereja ini tanpa harus memberi kolektor. Kolektor saudara kasih sama gereja saudara. Perpuluhan saudara kasih sama gereja saudara. Kalau saudara memang saya mau cuman berkunjung, saya cuma menikmati apa yang terjadi di sini, ya silakan welcome. Tapi balik lagi, kembalilah ke gereja saudara. Dan nggak usah bawa kolektor saudara ke tempat ini. Jelas? No. Bukan berarti gereja ini nggak perlu uang. Uang masih diperlukan. Uang kita beli roti aja mesti pakai uang. Emangnya pakai chips 666 di sini gitu? Enggak, belum waktunya. Masih perlu uang saudara. Tapi utama kita bukannya uangnya.
kita lagi membangun kedewasaannya, hubungannya dengan Tuhan. Saya percaya betul, kalau saudara hubungan saudara dengan Tuhan terbangun dengan luar biasa, kerjaan saudara juga pasti akan terbangun dengan luar biasa. Bisnis saudara terbangun dengan luar biasa, usaha saudara terbangun dengan luar biasa. Dan urusan saudara mau ngasih atau enggak, itu urusan hati saudara. Jadi kami gak perlu minta-minta uang saudara. Karena memang bukan itu tujuan kami gereja ini untuk cari uang. Bukan, gereja ini ada untuk membangun kehidupan orang lain. Untuk membangun kehidupan umat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Ditenang ya, saudara gak akan diminta-minta. Oke, ada ayat-ayatnya sebenarnya 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau saudara dengan sukacita memberi tanpa harus diminta, tanpa harus ditagih, saudara sukacita berpikir bahwa kalau saya datang dalam rumah Tuhan, saya harus membawa persembahan saya yang terbaik karena ini adalah milik Tuhan. Saya cuma penata layan, ini milik Tuhan dan saya mempersembahkan dengan sukacita tanpa harus ngungkit-ngungkit apa-apa kok. Dan juga gak akan ditanya ini kamu beli berapa, kamu kasih berapa, kamu kasih, gak usah. Udah pokoknya berapapun yang sudah persembahan itu hati saudara buat Tuhan. Persembahkan aja, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8, Tuhan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Tapi sekali lagi, bukan masalah berkatnya buat saya. Tapi bagaimana hati kita tetap ada dalam sukacita. Sehingga hati kita gak dikuasai oleh uang, hati kita dikuasai oleh Allah sendiri. Milik Tuhan, bukan milik uang. Makanya kita berani untuk memberikan. Persepuluhan juga sama. Saudara gak dimintakan perpuluhan juga kan. Pernah sudah ditagih gitu gak kasih perpuluhan, terus kemana perpuluhanmu? Gitu. Kita juga nggak mau, terkutuklah orang yang nggak ngasih perpuluhan. Ayatnya ada, tapi itu salah interpretasi. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan 12. Oh, perlu saya bahas, masih ada waktu kah? Nggak ada waktu. Tapi sudah catat saja. Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12 bilang begini. Kamu sudah terkutuk, tapi kamu masih menipu aku. Perhatikan kata-kata itu. Kamu udah terkutuk. Jadi orang-orang ini memang sudah dalam keadaan terkutuk karena berdosa kepada Tuhan. Mereka menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Hubungan mereka sama Tuhan itu gak jadi prioritas buat mereka. Mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Jadi mereka terkutuk karena mereka memang gak bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang kutuk. Mereka pada saat mereka lari dari Tuhan, kutuk itu ada di atas mereka. Jadi yang Tuhan bilang adalah kamu udah terkutuk loh. Tapi waktu dalam keadaan terkutuk pun kamu masih nipu aku. Keterlaluan. Sudah ngerti maksudnya? Terus dia bertanya, dalam cara apa kami menipu engkau Tuhan? Dalam hal persembahan dan persepuluhan. Jadi ada dua, persembahan dan persepuluhan. Waktu engkau gak ngasih persembahan dan gak ngasih persepuluhan. Yang itu adalah satu kewajibanmu kepada Tuhan sebetulnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Kamu tuh lagi coba main-main padahal kamu sendiri dalam keadaan yang udah terkutuk. Waktu kamu gak mau ngasih, waktu kamu pelit, waktu kamu kikir, waktu kamu mau menang sendiri. Semua lingkunganmu jadi tertutup. Ladangmu dimakan belalang. Tanaman-tanamanmu kena hama. Kenapa? Karena memang itu seperti kutuk jadinya. Tapi bukan karena Tuhan yang kutuk, bukan karena engkau lari dari hubunganmu dengan Tuhan. Coba masuk lagi dalam hubungan. Di sini istri-istri, senang gak kalau suami kasih uang sama istri? Jujur. Kalau senang katakan amin. Makasih, sudah jujur. Suami-suami, kalau engkau cinta sama istrimu, engkau cinta gak waktu kasih uang sama istri? Suami-suami. Ini serius nih masalah kita nih. Kayaknya kita bermasalah di sini nih. Kalau suami-suami gak bersuka cita. Sayang, istri saya lagi... Harusnya dia ada di sini hari ini, tapi dia rupanya sakit, kemarin dikerokin sampai hitam-hitaman di belakangnya, rupanya dia gak bisa bangun hari ini. Tapi gak apa-apa, anyway. Dia bisa jadi saksinya kok. Kalau saya diberkati, biasa kalau khotbah tuh ini buat pendeta, ya. Jadi saudara tahu, kalau pendeta diundang khotbah biasanya dikasih amplop yang isinya duit, bukan ucapan terima kasih aja, duit, ya. Jadi ada duitnya. Itu namanya persembahan kasih gitu, ya. Dan seringkali juga dalam beberapa gereja tertentu, ini hati saya saudara, saya pulangin sama mereka. Saya terima kasih buat berkat ini, saya terima berkat supaya kalian diberkati karena kalian memberi. Tapi boleh gak, saya juga mau memberi buat gereja ini. Biar gereja ini juga diberkati, itu ada yang mungkin beli ini, beli itu, terserah kalian pakai aja, saya balikin. Ya, jadi seringkali kalau saya terima, saya bawa pulang. Dan waktu sampai di rumah, saya belum buka. Hati saya gak tahan sampai di rumah, itu untuk memberi kepada Epi istri saya. Pi,
Ini ada persembahan kasih dari gereja itu tadi. Saya taruh. Saya tahu juga enggak isinya. Buka juga enggak. Pengen tahu juga enggak. Ya udahlah, ini bagian istri saya. Biar kamu diberkati, kamu kelola, keluarga ini pasti akan diberkati. Tanda cinta loh saudara. Jadi persembahan itu tanda cinta. Apalagi kalau persepuluhan. Tuhan udah bilang, bawalah persembahan dan persepuluhan dalam rumah Tuhan. Kalau dia udah bilang itu jadi satu kewajiban, kenapa kita hitung-hitungan dan kita bilang begini, kalau begini gimana, kalau begini gimana. Jadi cari alasan terus supaya bisa tidak memberi. Cari alasan terus gitu. Well, saudara kok bukan, sekali lagi, gereja ini adalah gereja Tuhan. Kalaupun saudara nggak kasih, ada burung gagak yang lain akan datang ke sini. Itu udah pasti. Jadi intinya adalah, bukan saya lagi minta duit sama saudara, bukan. Saya mau saudara ngalamin pengalaman hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara semakin cinta sama Tuhan, waktu saudara nggak stingy. Waktu saudara nggak pedit, koret. Saya yakin jemaat di sini bukan jemaat yang stingy dan koret. Bukan, ini jemaat yang generous, puji Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa yang masih seperti itu. Mungkin. Saya cuma mau kita sama-sama menikmati hubungan dengan Tuhan. Dalam satu kemerdekaan, dalam satu kebebasan, bukan dalam kutuk, bukan dalam intimidasi. Kalau nggak ngasih terkutuk, kalau nggak ngasih pintu berkatnya ditutup dan lain sebagainya. No, Tuhan nggak sejahat itu. Dia adalah Allah yang murah kasih, murah hati. Dia Allah yang baik. Kalau sampai Tuhan kita hitungan saudara bilang begini ya. Pagi ini saya antepin dia 5 menit nggak napas gimana ya? 5 menit aja nggak napas. 5 menit nggak bisa ngangkat tangan kanan misalnya. Aduh sakit amat, nggak bisa ngangkat. Apa yang terjadi saudara? 5 menit bengkok kayak gini. Tuhan izinkan, maksudnya Tuhan izin, ini nggak mungkin lah Tuhan kayak begitu, enggak. Tapi misalnya gini, kalau mau hitungan sama Tuhan gitu. Loh kok kita bisa hitung-hitungannya sama Tuhan ya? Perpuluhan. Seed of faith. Saya mau ingatkan saudara, seed of faith yang sudah saudara berikan maupun yang belum saudara berikan, dan mungkin ada beberapa di antara saudara yang lupa, saya cuma ingatkan. Bukan lagi, ingetin. Karena memang kita udah mulai pada bulan Juni ini untuk bayar semua anak harus sekolah. Karena kan permulaan tahun ajaran baru nih. Jadi memang ini masih banyak, kekurangannya masih banyak. Dari 2,2 kita masih kurang sekitar 8. 2,2 M kita masih kurang 800 jutaan kira-kira. Ya, tapi bukan itu intinya. Saya cuma mau supaya gini loh, waktu kita komitmen sama Tuhan, tanda cinta kita kepada Tuhan itu bukan emosi. Tapi itu komitmen. Kalau komitmen, itu apapun yang terjadi komit. Tapi kalau emosinya berubah, ya berubah. Gitu. Seed of faith adalah komitmen kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai saya dan istri kami sekeluarga udah beres bulan Maret kemarin, udah selesai. Nah tapi mungkin ada beberapa dari saudara yang masih jalan. Ingat, Tuhan udah berkatin kita. Dan dia sudah bukakan kesempatan buat kita untuk dapatkan banyak berkat yang untuk disalurkan. Saya cuma ingetin saudara dalam Lukas pasal yang ke-11, itu bicara mengenai hal berdoa. Jadi ada seorang sahabat yang kedatangan sahabatnya malam-malam, tapi dia gak punya roti. Nah waktu dia datang malam temennya, ini karena teman dekatnya, kesian amat dari tempat jauh ya gak makan. Tunggu sebentar ya, dia pergi ke tetangganya yang adalah sahabatnya juga. Dia ketok-ketok, tolong ada roti gak? Tetangganya udah tidur. Ini perumpamaan Yesus. Nah waktu ketok-ketok, siapa di depan? Gua nih, bro, tolong bro. Ada teman datang dari jauh, gue gak punya roti, tolongin dong, punya roti gak? Aduh lu ngeganggu aja, gue udah tidur. Tolongin bro, diketok terus. Perhatikan apa yang Yesus bilang. Yesus bilang begini. Karena orang ini gak malu, maka yang tidur itu temennya dia bangun juga pada akhirnya dan kasih roti. Saya juga gak malu ngomong sama saudara, ngetok pintu saudara hari ini. Karena roti ini bukan buat saya. Roti ini buat semua anak harus sekolah. Roti ini buat parit tanahnya tuh perlu. Roti ini buat pelayanan misi dan buat pelayanan sosial. Bukan buat saya, bukan buat gereja ini. Langsung disalurkan ke sana. Saya mau ketok pintu saudara pada pagi hari ini. Dan kalau saudara memang sahabat saya, dan saudara adalah keluarga saya, dan saudara adalah keluarga Tuhan, keluarga Allah, kita sama-sama sebagai keluarga Allah, saya yakin saudara pasti gak akan sungkan. Dan saudara akan bilang, ini ngeganggu ini pendeta dengan khotbah ini. Akhirnya Roh Kudus jadi bicara tuh dalam hati saya. Nah. Ya udah, dengar aja suaranya. Dan ingetin aja. Bahwa satu saat, besok, lusa, saudara akan dapat proyek yang saudara gak pernah bayangkan. Cepat langsung bayar seed of faith-nya.
Karena itu dari Tuhan. Saya yakin banget. Gereja ini gak akan pernah kekurangan, saya percaya. Karena gereja ini milik Tuhan, bukan miliknya pendeta-pendeta, bukan miliknya majelis, bukan milik siapa-siapa. Gereja ini miliknya Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat, kebaikan, kemurahan, dan kekayaan karena bumi ini miliknya. Jadi gereja ini gak akan pernah kekurangan, percayalah. Tapi ini bukan tujuan saya untuk minta sama saudara. Tujuan saya adalah untuk supaya kita semakin cinta sama Tuhan. Mari berikan hati kita, berikan diri kita, berikan harta kita. Komitmen kita. Sebagai tanda bahwa saya komitmen untuk menjadi keluarga Allah. Saudara berkati hari ini? Mari, saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang biasa ambil bagian dalam perjamuan kudus maju ke depan. Dan kita mau komitmen bersama-sama. Sebelum ambil bagian dalam perjamuan suci, kita akan komitmen sama-sama. Mari datang kepada Tuhan dan sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini, saya mau firman ini jadi kata-kata buat kita. Jadi kata-kata buat kita. Tundukin aja kepala saudara sebentar, tenang sebentar, endapkan firman ini. Kita akan ambil bagian sebagai komitmen kita, percaya kita, keyakinan kita, dan kecintaan kita kepada Tuhan. Tubuh dan darahnya itu melambangkan persekutuan. Menjadi satu, menyatu, tubuh dan darah menyatu dengan tubuh dan darah kita. Yakinkan itu, percaya itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada satu hal yang saya mau tanya saudara. Dan saya gak mau lewatkan kesempatan ini. Kalau ada di antara saudara pagi ini setelah mendengar firman Tuhan dan katakan aku mau jadi anggota keluarga Allah. Sebelumnya saudara belum pernah, tapi sekarang aku mau ambil bagian. Dan atau mungkin saudara udah lama ikut Tuhan, lama jadi orang Kristen tanda kutip dan saudara ikut kebaktian. Tapi saudara belum dibaptis. Saya mau saudara ambil keputusan hari ini. Setelah pulang dari tempat ini, jangan pergi kemana-mana dulu. Datangin IC, Information Center yang di bawah, dan daftarkan. Bulan Juni akan ada baptisan air. Bulan Juni akan ada baptisan air. Daftarkan di sana. Komitmen, saya mau komit. Saya mau bertumbuh bersama-sama. Saya gak mau hidup saya gini-gini terus. Saya mau kerohanian saya bertumbuh di dalam Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Itu semakin baik, semakin manis. Itu menjadi satu kerinduan kita. Sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kita semua bertumbuh dalam Tuhan. Ada yang mau komitmen seperti itu? Jadi anggota keluarga Allah. Masuk sebagai anggota, peduli sebagai anggota, membangun sebagai anggota keluarga Allah. Tundukkan kepala saudara sebentar, semua tundukkan kepala, tutup mata saudara. Angkat tangan saudara tinggi dua-dua. Kalau di atas saudara ada yang mau katakan, aku mau jadi anggota keluarga Allah. Tertanam dalam gereja ini, tertanam dalam satu gereja, khususnya di gereja ini. Gereja ini, saudara bilang saya mau tertanam. Dan saya mau menjadi anggota keluarga Allah di tempat ini. Angkat tangan saudara tinggi dua-dua di hadapan Tuhan. Saya melihat banyak tangan-tangan terangkat, puji Tuhan. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah terangkat. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah terangkat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Komitmenlah setelah hari ini. Jadilah anak-anak Allah. Milikilah hak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ambil bagian dalam baptisan air. Dan hari ini kalau saudara percaya itu, silakan ambil bagian dalam perjamuan kudus juga. Ini adalah saatnya. Kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ini saatnya kita akan menjadi bagian dalam keluarga Allah. Dan ini saatnya kita mulai bertindak sebagai anggota keluarga Allah. Mari, kalau saudara siap, saudara akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah terangkat. Saya melihat tangan saudara. Bapak, aku berdoa buat setiap tangan yang sudah diangkat. Biar Engkau sendiri yang akan menolong mereka. Pegang tangan itu Tuhan. Untuk menjalani komitmen, bukan cuma sekedar emosi, tapi komitmen. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi anggota keluarga Allah. Mendedikasikan dirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan memberi dirinya dibaptis. Dan masuk menjadi keluarga Allah. Dan melakukan semua bagian-bagian sebagai anggota keluarga Allah. Dan diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biar kami bisa bersekutu dengan Engkau dan mengingat apa yang Engkau sudah lakukan. Dan pada saat kami ingat, kami percaya, maka kuasa kebangkitan Kristus terjadi dalam hidup kami.
kuasa kesembuhan itu terjadi dalam hidup kami. Kuasa pemulihan itu terjadi dalam hidup kami. Karena kami ambil bagian dalam perjamuan ini dengan percaya, dengan yakin bahwa kami menjadi satu dengan Tuhan kami.